Halo, halo, halo di Nations. Perkenalkan, nama aku Marcelino Benaldi Kusumo dari 10.2 Dan aku Narisa Arfiana dari kelas 10.1. Kami berdua dari Isi Podcast. Tunggu. Kira-kira kalian udah pada tahu belum nih isi podcast itu apa? Kayaknya belum pada tahu gak sih? Kasih tahu dong. Boleh. Nih ya, aku jelasin. Isi podcast itu singkatan dari Economic Cognition Podcast, yang merupakan podcast yang membahas seputar perekonomian. Ini juga merupakan podcast pertama loh di Dharma Putra, sekaligus eksklusif dari klub ekonomi. Ih, keren banget gak sih? Wah, keren banget. Apalagi kan SMA Dharma Putra tuh baru ngegelar acara kayak begini ya. Bener. Ngomong-ngomong, topik pertama kita buat podcast pertama kita apa nih, Cel? Kasih tahu dong. Kamu mau tahu banget apa mau tahu aja nih? Mau tahu banget dong. Yaudah. Sini aku kasih tahu. Topik pertama pada podcast kali ini adalah hal-hal yang berhubungan tentang perkuliahan. Gila, keren banget kan? Ya. Nih, topiknya udah keren. Gimana narasumbernya nih? Aduh. Keren banget sih pastinya. Yaudah, langsung aja kita sambut yuk narasumber kita kali ini, Sir Denny. Mungkin dari Sir Denny boleh kali ya perkenalan dulu. Iya, kayak pada belum kenal Sir Denny nih dari SMA mungkin. Oke, teman-teman semua yang nonton podcast kita kali ini, perkenalkan nama saya Denny Surya Saputra. Saya konselor sekolah di Dharma Putra. Kayaknya itu aja kali ya, biar nanti kita seiring waktu kita ngobrol di podcast, kita bisa kasih tahu ke teman-teman siapa sih saya ini gitu. Ya. Oke. Nah, kan kita udah ngundang nih Sir Denny. Sir Denny juga barusan aja perkenalan kan ke kamera kita. Mungkin kita bisa tanya kali nih, apa sih hal Sir Denny yang rasakan? Ya, perasaan Sir Denny diundang ke podcast pertama DP nih, Sir. Gimana ya? Perasaan gue, boleh pakai gue lo ya? Boleh lah, kita kan chill, santai. Oke. Perasaan sih senang pastinya dan bangga, bukan karena siapa gue, tapi kenapa? Karena bangganya ngelihat anak-anak muda masa kini tuh dia tuh udah punya visioner gitu ya. Dia udah bisa melihat visi ke depan dan apa yang harus dipersiapkan dari saat ini. Dan itu yang bikin gue bangga. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong tentang masa ke depan ya, kan mungkin ada beberapa anak SMA yang mungkin nonton video ini dong pastinya. Anak-anak SMA sekarang kan pastinya mau dong memilih jurusan yang tepat untuk nantinya. Jadi kita mau tanya nih, Sir Denny kan udah ada ya pengalaman kuliah dan juga udah lulus kan ya pastinya. Sekarang dengar-dengar jadi dosen juga nih, Sir. Dosen. Kita mau nanya nih, kan Sir Denny udah berpengalaman. Kira-kira jurusan paling top deh, jurusan paling top di yang mungkin Sir Denny tuh rekomendasiin gitu untuk anak-anak zaman sekarang. Iya, bener. Mungkin peluang kerjanya paling tinggi ya, Sir ya? Oke. Sebenarnya kalau mau dilihat semua jurusan kan ada ya, gitu kan. Semua jurusan-jurusan di kampus itu semuanya punya kesempatan untuk bernilai tinggi di mata pencarian karir kita gitu ya. Di bidang karir apapun sesuai dengan bidangnya sebenarnya punya kesempatan untuk menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi. Kalau kita memang mau berkembang di dalamnya dan kita mau memfungsikan di dalamnya ya. Nah, terus emang sih pada kenyataannya ada beberapa jurusan yang memang itu banyak dipilih nih oleh anak-anak remaja yang sudah mengakhiri masa studinya di SMA atau di SMK dan dia bergerak ke perguruan tinggi. Contohnya mereka pergi ke fakultas teknik, teknik elektro, teknik kimia, teknik industri gitu kan. Udah banyak banget. Nah, terus mereka juga pilih ke arsitektur, mereka juga pilih ke ahli kimia, biochemistry dan sebagainya, biokimia juga gitu kan. Nah, terus yang kita nggak asing banget itu adalah Fakultas Ekonomi. Kita nih, ekonomi nih. Iya, ekonomi Fakultas Ekonomi, Ekonomi Manajemen, Ekonomi Akuntansi dan beberapa pecahan-pecahan dari Fakultas Ekonomi itu banyak banget. Contoh, manajemen
bisnis. Dan itu banyak banget di beberapa universitas dengan namanya yang unik-unik gitu ya. Ada business management, terus ada yang apa lagi gitu kan. Terus juga ekonomi, ada berkolaborasi dengan jurusan lain gitu kan, dan ini juga jarang banget dan ini juga dibutuhkan oleh Indonesia sebenarnya. Kayak fakultas hukum dan ekonomi itu bekerja, ada kolaborasi. Contohnya di fakultas hukum itu, kalau teman-teman tahu, ada hukum ekonomi. Nah, di situ kan juga dipelajari tentang hukum-hukum yang terkait dengan bidang ekonomi gitu kan. Nah, itu juga menarik, kebetulan ada teman saya juga di area jurusan itu. Nah, terus fakultas ilmu komunikasi, ya kan, banyak yang sekarang udah booming banget gitu kan. Gue pengen melatih skill komunikasi gue di hadapan banyak orang gitu kan. Terus HI, hubungan internasional, bagaimana nanti ketika Indonesia membutuhkan orang-orang yang untuk memperantarai dengan orang-orang yang di luar negeri gitu ya, dan orang-orang yang bisa memperantarai itu oke banget tuh di hubungan internasional. Ya, dan yang terakhir kayak jurusan saya, jurusan psikologi. Ya, jurusan psikologi itu juga udah banyak juga sih gitu ya. Karena tahu sendiri kan, Indonesia darurat kesehatan mental. Iya kan? Banyak anak-anak remaja, anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi banyak yang stres. Terus katanya generasi zaman now tuh dikatakan generasi strawberry gitu kan. Yang katanya kadang-kadang suka cepet down gitu kan. Tapi apakah seperti itu? Kita kan nggak bisa mengeneralisasi semuanya ya. Nah, ada banyak anak-anak muda, anak-anak remaja yang memutuskan untuk, wah gue terpanggil nih jiwa gue untuk melayani dan menolong banyak orang. Ya kan, akhirnya mereka terpanggil untuk masuk ke Fakultas Psikologi, belajar ilmu kejiwaan. Wow. Keren banget. Iya. Aduh, ternyata semua jurusan itu ujungnya sama juga ya, kayak sukses semua gitu loh. Pastinya. Iya. Kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang apa sih jurusan paling top atau jurusan yang paling bisa terpilih lah ya untuk anak-anak zaman sekarang. Mungkin kita mau nanya nih, kan pastinya setiap anak itu punya minat dan bakatnya tersendiri kan. Serdeni juga pastinya punya dong minat dan bakat Serdeni, ya kan? Iya dong. Kita punya pertanyaan nih, Sir. Jadi kan mungkin ada nih, mereka punya minat atau bakat, tapi ternyata jurusannya itu mungkin agak kurang gitu loh, susah nyari kerjanya gitu, Sir. Jadi menurut Sir gimana nih solusinya? Oke, mereka punya jadi seorang remaja yang punya minat dan bakat di bidangnya itu, terus masuk ke jurusan itu, tapi ternyata jurusan itu tidak terlalu menghasilkan produktivitas buat mereka. Ya susah cari duit gitu kan. Nah, gimana ya gitu. Nah, ini pertanyaan yang menarik, dan kebetulan Serdeni di sini pernah punya pengalaman belajar coaching juga dengan salah satu lembaga yang di Amerika, ya, yang ada di Indonesia. Dan itu beberapa bulan sebelum pandemi, Serdeni masuk di lembaga itu yang ada bercabang di Indonesia. Kebetulan direkturku juga ada di bagian itu. Dan akhirnya di situ pengalaman itu Serdeni masuk di Your One Degree Coaching. Ya, itu salah satu lembaga untuk seseorang bisa menemukan tujuan hidupnya yang berada di Amerika Serikat. Dan dia ada cabangnya di Indonesia. Nah, terus pada saat Serdeni belajar kayak gitu, mereka punya ada dua warna. Ya, ada warna kuning, ada warna hijau. Nah, maksudnya apa sih ini dua warna kuning sama hijau yang dikaitkan sama pertanyaan kalian tadi gitu kan? Gimana nih kalau gue punya jurusan tapi kata jurusan gue tuh nggak cuan banget nih gitu kan? Jurusannya kok nggak cuan tapi kan gue bidang gue di sini gitu kan? Nah, kuning dan hijau yang gue pelajari di Your One Degree Coaching dari USA itu, kalau hijau itu menandakan minat bakat kita, driversnya kita, dorongannya kita, mau kita selelah apapun melakukan itu kita semangat banget. Gitu ya. Nah, terus yang warna kuning, kita tuh mampu melakukan sesuatu tapi sebenarnya tuh kayak kita nggak terlalu berenergi melakukan itu. Ya kan? Nah, sebenarnya dikatakan kita nggak perlu meninggalkan bakat kita, tapi kita juga kita harus prioritas nih, hidup kan terus berjalan. Jadi kita harus membuka diri dengan masuk ke zona yang nggak nyaman. Kita mau bergerak memunculkan potensi-potensi baru yang bisa kita latih untuk kita cari duit gitu. Jadi bakat kita jangan tinggalin, tapi segala sesuatu yang berpotensi yang untuk bisa kita lakukan dan itu menghasilkan cuan, ya kita juga perlu
realistis. Ih. Nah, semoga teman-teman juga paham ya apa yang kita obrolin nih gitu ya. Iya. Oke. Nih, terus selanjutnya banyak nih anak-anak SMA yang lagi bimbang nih kira-kira mau masuk PTN atau PTS. Nah, kira-kira kalau menurut Sir, PTN sama PTS itu bedanya apa sih, Sir? Kira-kira positif sama negatif dari kedua-duanya itu apa? Jadi mungkin teman-teman yang lain bisa mikir juga nih, kira-kira bisa mempertimbangkan, mikir 2 kali. mempertimbangkan masuk yang mana. Iya, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta ya pasti ada bedanya ya gitu. Iya. Mungkin perguruan tinggi negeri itu kalau kita lihat ya yang kita bisa pantau selama ini kan, dia dari negeri loh gitu kan. Artinya apa? Ternyata di situ mungkin beberapa universitas negeri itu ya sudah punya nama kan. Ya sudah punya nama, terus memang di unggulan banget, masuk ke sana pun juga nggak mudah gitu kan. Dan semua jurusan-jurusan itu juga mungkin aja ada di kampus-kampus lain, tapi di universitas negeri mungkin yang masuk adalah anak-anak yang memang sepertinya layak secara kualifikasi, ya kan. Dan anak-anak itu pun mereka juga sepertinya kelihatannya cerdas gitu kan, dan sepertinya mereka benar-benar memiliki potensi yang serius di bidangnya, sehingga sepertinya tampaknya menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik dari fakultas di universitas negeri. Nah, maka dari itu banyak yang mau berlomba-lomba datang ke perguruan tinggi negeri. Tapi nih, bukan hanya perguruan tinggi negeri saja kok yang bisa memiliki kualifikasi hebat seperti itu. Ya, teman-teman dimanapun berada, di kampus manapun berada, yang kita mau pilih dimanapun, sesuai gimana kita mau nyalain diri kita nggak sih gitu. Kalau kita mau datang ke tempat itu, ke kampus itu, kita yang kayak gini loh, ibaratnya ya gitu ya. Kita datang ke suatu tempat yang nggak ada apa-apanya, terus pada saat kita datang kita membawa cahaya dan kita menerangi seluruh sekitar kita, dan itu dimanapun kita berada, di kampus apapun kita bisa bersinar. Makanya menyala dong koko ciciku gitu. Menyala, yang penting kan menyala dulu. Nah, makanya perbedaannya mungkin kalau kita nggak beda-bedain banget pasti ada perbedaannya gitu ya. Dari segi biaya juga ada perbedaan. Segi mungkin dilihatnya di liriknya sama perusahaan-perusahaan, hebat ya dari universitas negeri ini ya gitu kan. Oke, tapi lagi-lagi kita kembali ke SDM-nya, sumber daya manusianya. Mau nggak berjuang gitu kan untuk bisa meresponi daya saing yang ada di dunia karir nanti gitu kan. Ya, jadi jangan merasa minder juga gitu. Kalau kita rendah diri, kita juga nggak akan bisa mampu berjuang ke depannya. Jadi mau dari kampus manapun, kita berhak kok gitu ya. Kita berhak untuk bisa mendapatkan peluang karir yang lebih hebat gitu. Cara masuknya juga berbeda ya gitu ya. Kalau mau masuk di perguruan tinggi negeri dan swasta itu juga ada perbedaan gitu ya. Biasanya perguruan tinggi negeri kan udah di ujung-ujung baru masuk gitu kan. Terus ada juga jalur-jalur prestasinya gitu, dan jalur beasiswa, semua juga punya caranya masing-masing di setiap kampus. Oh gitu. Kita baru tahu loh begitu loh. Ternyata ya, banyak banget perbedaannya. Terus kan tadi Sir sempat singgung nih masalah beasiswa nih. Jadi kita pengen nanya nih, kira-kira tips dapetin beasiswa itu gimana sih yang bisa kita lakukan sekarang? Mungkin kan bisa 2 cara ya, itu kita bisa dapat atau daftar. Mungkin kita tuh kayak mau nanya lagi nih, gimana sih cara dapetnya? Sekalian kan ada dua jenis prestasi kan, yang prestasi akademik dan non akademik. Jadi kira-kira bobotnya tuh lebih besaran mana gitu loh kalau mau masuk? Maksudnya kayak kita lebih nge-push akademik kita atau non akademik? Iya. Oke. Ngomong-ngomong tentang jalur beasiswa ya. Jalur beasiswa, kalau yang tadi dikatakan sama teman-teman, sama kalian tadi bahwa aku harus pilih yang mana nih? Saya jawab dari situ dulu ya. Gitu kan. Apakah saya harus push di akademik atau saya push di non akademik? Ya tergantung kembali lagi ke siswa itu sendiri, dia punya kemampuannya di mana gitu kan. Kalau memang dia punya kemampuan yang optimal banget di bidang olahraga misalnya, di bidang non akademik, ya kembangkan
Terus dikumpulkan tuh prestasi-prestasi itu. Lalu kalau yang dia memang di bidang akademik, ya berkembanglah di situ gitu kan. Jadi apapun yang bisa menjadi peluang itu benar-benar difokuskan, diseriuskan untuk apa yang mau menjadi tujuan saya di masa depan, yang mau menjadi tujuan saya di perkuliahan. Nah, untuk beasiswa gimana sih cara ngedapetinnya gitu kan? Iya. Nah, yang pertama kalau misalnya teman-teman nih mau masuk ke kuliah swasta nih gitu kan, ya ketika kita masuk ke kelas 12 SMA, terus kita udah mulai di bulan-bulan Agustus, September, Oktober. Nah itu mereka biasanya mulai September ke atas mereka sudah mulai buka tuh gelombang-gelombang satu. Mereka sudah mulai menjelaskan jalur prestasinya. Terus jalur beasiswanya, mereka akan menjelaskan kepada kita potongan-potongan biayanya dan cara mendapatkan beasiswanya. Maka dari itu biasanya bisa di bulan-bulan segitu, ya di bulan-bulan Agustus, September, Oktober, dan itu pun juga membuat kita bisa lebih cepat mendapat informasi. Kitanya bisa datang ke kampus-kampus, kita datangin ke bagian hubungan masyarakat di situ, ke bagian humasnya, kita bisa tanya-tanya di situ. Nah, terus kalau untuk beasiswa, kalau misalnya jalur prestasi untuk perguruan tinggi negeri nih, ya kan? Nah, itu biasanya nanti ada kerjasama dengan sekolah, gitu ya. Kepala sekolah dan bidang kesiswaan itu akan bekerja sama, dan pada waktu semester genap nanti, itu akan bersama-sama dengan wali kelas. Nah, wali kelas juga bekerja sama dengan kepala sekolah di sekolah tersebut dan di kesiswaan, sehingga mereka akan mengumpulkan siswa-siswa yang akan masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur portofolio. Ya kan, jalur portofolio itu apa sih, Sir Denny? Ya kan, itu yang disebut dengan SNMPTN. Gitu. Jadi masuk ke perguruan tinggi negeri sesuai dengan jumlahnya, misalnya dari sekolah nih di Tangerang sini ada berapa gitu kan. Nah, ada kuotanya. Nanti dari Dharma Putra misalnya nih ngirimin berapa gitu. Total dari semuanya, jurusan IPA dan jurusan sekarang nggak ada jurusan IPA IPS ya, nggak ada gitu ya. Nah, jadi semua yang dapat kesempatan gitu ya, pakai nilai-nilai yang dari kelas 10 gitu sampai kelas 12 dikumpulkan, nanti diserahkan kepada timnya di sana. Jadi nanti diseleksi siapa yang akan masuk, nanti akan ada pengumumannya gitu. Jadi hanya dengan pakai jalur nilai prestasi aja. Nanti kalau misalnya nggak seperti itu gimana, Sir, gitu ya. Ada jalur SBMPTN dengan jalur mandiri gitu kan. Ya, ada juga yang tadi jalur dengan beasiswa khusus gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Oh, begitu. Jujur kita sebenarnya kayak masih agak bingung ya soal beasiswa. Kita masih bingung kira-kira mau ngambil beasiswanya kayak gimana gitu. Terus mungkin kita bisa nanya lagi kali ya. Boleh. Kan kata Sir tadi ya tergantung siswa masing-masing kan. Kita juga pengen tahu nih, Sir, kira-kira kalau orang kan namanya belajar gitu ya, kita mau tahu gimana sih tips belajar gitu yang mungkin rata-rata orang bisa terapin gitu. Ya, Terus yang kayak gitu membosankan dan lain-lain. Ya kan juga ada beberapa orang yang kadang tuh mereka di TikTok kan biasanya ada ya cara belajar kayak ada doodling method gitu-gitu kan. Mungkin ada yang kayak sambil ada satu orang atau satu objek yang dia tuh kira dia tuh hidup gitu. Jadi mereka kayak ngejelasin. Tapi kan ada beberapa orang juga yang nggak terlalu bisa nih kayak mengambil tuh dari situ kan. Mungkin kita bisa tanya sampai ini nih. Kira-kira cara belajar apa sih yang bagus tuh untuk semua para siswa atau beberapa siswa, biar fokus aja deh minimal. Ini pertanyaan yang very good question sih kayaknya. Ya, bagaimana cara belajar yang efektif gitu ya, untuk apalagi zaman now sekarang kayak gini gitu kan. Yang pasti prinsip belajar itu pasti yang pertama adalah ada prinsip rajin ya. Itu mau kita IQ-nya seberapapun ya, kondisi kita pun itu sebenarnya bisa memungkinkan untuk kita belajar dengan efektif. Ya, yang pasti yang satu ada kemauan gitu ya. Yang kedua mendayagunakan seluruh kemampuan yang ada di dalam diri. Nah, yang pertama, lo tahu nggak sih gaya belajar lo tuh apa? Ya kan?
Kalau gue nggak tahu gaya belajar gue, sembarang aja gue belajar, ya nggak bakal oke, nggak bakal asik dan nggak bakal, males banget, bete banget. Mending gue nongkrong deh di Starbucks kayak gitu kan. Ya kan, makanya. Nah, banyak yang kayak gitu, males lah kayak gini mah bisa googling aja gitu kan. Nah, sebenarnya kita yang pertama itu menumbuhkan minat. Minat itu mau lu nggak bisa, mau nggak bisa, ya udah lu kita senangin dulu nih belajar gitu kan. Yang penting chill. Iya gitu, yang penting chill. Yang namanya udah minat, kita tahu kenapa kita punya minat kayak gitu. Bukan karena kita harus mampu di bidang itu, tapi karena kita tahu kita punya tujuan, kita harus lulus nih di SMA gitu kan. Ya mau nggak mau kita kan harus berhadapan dengan zona yang kita nggak nyaman. Ya udah kita pelajari, terus apa yang akan membantu kita, mendukung kita untuk bisa bertumbuh di dalam pelajaran itu. Kalau kita kasih tanaman itu biarinin doang tanpa ada kita pupukin, bertumbuh nggak sih? Mati duluan. Nah kalau kita nggak mupukin diri kita sendiri, siapa yang mau tanggung jawab? Iya nggak? Kalau kita nggak mau mupukin dengan apa? Dengan apa nih Sarah Denny? Kalau supaya kita bisa belajar lebih oke gitu, sumber daya yang kita gunakan apa? Oh ternyata ada HP. Oh ternyata kita punya akses internet gitu kan, ada banyak modul-modul YouTube gitu kan. Guru ngasih soal apa, tapi kita nggak tahu nih. Oh kita cari, oh langkah-langkahnya begini. Lalu setelah kita mengalami mungkin ada kesulitan-kesulitan, jangan pernah tinggalkan itu, jangan pernah tinggalkan dan kita nggak gubris-gubris lagi gitu kan. Jadi kita harus terus mengerjakan sampai dengan tuntas semua tugas-tugas kita. Kalau kita sudah belajar, kita sudah akses internet, YouTube gitu kan, tapi ternyata kita masih ada kesulitan, toh kan ada guru yang bisa menjadi fasilitator. Kenapa enggak kita untuk aktif bertanya, aktif mencari, aktif untuk berinisiatif, dan aktif untuk kita mengelola buku-buku paket kita. Ya, kalau guru sebelum masuk ke bab itu kita udah bisa persiapan, kita highlightin, ya kita stabiloin tuh yang mungkin penting-penting. Kalau kita mungkin ketika guru menjelaskan di kelas, kita udah ada persiapan, kalau nggak tahu kita bisa tanya, ya kan? Nah, jadi kita butuh dengan kerjasama dan keaktifan kita untuk memupuki diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak dipupuki, sama kayak tanaman, nggak akan bertumbuh. Nah, sekarang pertanyaan yang buat kita, mau nggak sih kita mupukin diri kita sendiri? Harus gitu. mau dong, Harus mau dong, kan ini buat masa depan yang lebih baik lagi. Amin. Tanggung jawab ada di diri kita sendiri. Setuju banget. Gue suka gaya lo. Kita udah lama juga ya ngebahas ini itu tentang dunia perkuliahan. Mungkin mereka semua mungkin udah kali ya, udah pada kayak ngerti mungkin maksud Sar ya. Baiklah ya, mungkin sampai sini aja kali ya. Padahal kan kita masih ada yang kita bincangin lagi ya. Yes. Padahal sayang banget ya. Masih bisa ada lanjutan lagi masih gitu ya. Masih ada part 2 nih podcast mungkin. Oke. Iya. Amin. Kalau gitu boleh kali ya kita kasih kata-kata penutup dulu terakhir. Mau siapa nih? Silakan. Ikan hiu ditabrak kereta. Sampai jumpa di Dharma Putra. Oke. Akhir kata kami pamit. Salam equilibrium and see you next time. Dadah. Bye.